Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salama, saya dari kelas 10 MIPA 8, absen 30. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi dari bab manajemen. Nah, materi apa aja sih yang akan kita bahas? Itu yang pertama adalah konsep dasar manajemen, yang kedua, fungsi manajemen, yang ketiga, prinsip manajemen, yang keempat, bidang-bidang manajemen, dan terakhir adalah penerapan fungsi manajemen. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas konsep dasar dari manajemen itu sendiri. Nah, apa sih pengertian dari manajemen? Nah, jadi manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen disebut ilmu karena manajemen didasari oleh berbagai penelitian. Menurut Mary Baker Fullage, manajemen adalah the art of getting things done through people. Artinya apa sih? Itu seni dalam menyesuaikan pekerjaan melalui orang lain. Adapun unsur-unsur dari manajemen itu adalah yang pertama, itu yaitu manusia sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan. Yang kedua, money, yaitu uang digunakan dalam membiayai kegiatan manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah methods, yaitu metode kerja menggambarkan tata cara kerja yang teratur dan tersistem. Kemudian itu adalah materials, yaitu bahan baku dibutuhkan sebagai bahan dalam menghasilkan produk. Nah, selanjutnya mesin. Jadi mesin digunakan sebagai alat untuk menghasilkan produk. Dan terakhir adalah market, yaitu pasar merupakan tempat untuk menjual produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tingkatan manajemen. Apa saja sih tingkatan manajemen itu? Nah, jadi manajemen itu terdiri dari manajemen puncak, yang tingkatannya itu pertama, kemudian yang kedua adalah manajemen menengah, dan yang ketiga adalah manajemen lini pertama. Apa sih manajemen puncak? Jadi manajemen puncak itu adalah manusia sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan, contohnya CEO dan direktur. Kemudian yang kedua adalah manajemen menengah, yaitu harus dapat menerjemahkan keinginan manajemen puncak kepada bidang-bidangnya masing-masing. Contohnya general manager dan manager. Kemudian yang ketiga itu adalah manajemen lini pertama, yaitu bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk. Contohnya penyedia dan supervisor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan manajemen. Yang pertama yaitu kemampuan konseptual, yaitu keterampilan untuk membangun visi, misi, ide, dan gagasan. Keterampilan ini biasanya dominan dimiliki oleh manajemen puncak. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan komunikasi. Jadi keterampilan dalam menyampaikan informasi dan berhubungan dengan orang lain. Nah, keterampilan ini biasanya dominan harus dimiliki oleh manajemen menengah. Dan terakhir itu adalah kemampuan teknis, yaitu keterampilan dalam melakukan pekerjaan secara teknis. Nah, biasanya keterampilan ini harus dimiliki oleh manajemen lini pertama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Apa sih fungsi manajemen itu? Nah, menurut George Terry, fungsi manajemen itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu kegiatan dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu kegiatan penentuan posisi atau jabatan beserta wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi, dan penyediaan hal-hal yang dibutuhkan dalam pekerjaan demi tercapainya suatu tujuan. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Jadi mengatur semua anggota kelompok agar memiliki kehendak dan upaya yang keras untuk mencapai tujuan dengan sukarela, sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengendalian, yaitu kegiatan mengawasi, mengukur, mencocokkan, dan memperbaiki pelaksanaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan
fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah pengarahan, yaitu kegiatan mengarahkan anggota organisasi untuk melakukan suatu tugas sesuai wewenangnya agar tercapai tujuan. Anggota organisasi diharapkan tahu apa yang diharapkan dari pekerjaan mereka. Kemudian yang keempat itu adalah pengordinasian, yaitu atau coordinating, yaitu merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, kececokan, dan kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelarasankan pekerjaan anggota sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Sedangkan yang kelima itu adalah pengendalian, yaitu membuat standarisasi kinerja berdasarkan tujuan organisasi, mengukur dan melaporkan kinerja, membandingkan laporan kinerja dengan standarisasi kinerja, dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya adalah struktur organisasi fungsional. Nah, struktur organisasi fungsional ini adalah pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki keterampilan dan tugas yang sama dikelompok bersama ke dalam satu unit kerja. Contohnya, yang pertama itu direktur. Nah, di bawah direktur itu ada manajer SDM atau sumber daya manusia, kemudian tuh manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan yang terakhir adalah manajer forecasting. Nah, selanjutnya ada pun struktur organisasi dari divisional, yaitu struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan produk, wilayah, layanan, dan pasar. Nah, pembagian kerja dilakukan berdasarkan divisi pekerjaan. Orang-orang yang memiliki pekerjaan fungsional yang berbeda bisa ada dalam satu divisi yang sama. Contohnya seperti berikut, yaitu direktur. Di bawah direktur ada master divisi ruang belajar yang terdiri dari master teacher, produksi, pemasaran, kemudian itu master divisi ruang les yang terdiri dari tutor, operasional, pemasaran, dan terakhir adalah master divisi brain academy. Contohnya itu ada master teacher, operasional, dan pemasaran. Selanjutnya, kita akan membahas struktur organisasi matriks, yaitu sering disebut struktur organisasi proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Nah, struktur organisasi matriks mengakibatkan terjadinya multi-komando, yaitu seorang karyawan harus melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Contohnya itu direktur yang terdiri dari manajer keuangan, manajer produksi, manajer operasional, dan manajer SDM atau sumber daya manusia. Kemudian ada juga manajer proyek A dan manajer proyek B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip manajemen. Nah, apa saja sih prinsip manajemen itu? Nah, agar kegiatan manajemen berhasil, maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan manajemen. Menurut Henry Fayol, dalam bukunya Administration, Industrial and General, terdapat 14 prinsip manajemen. Wah, banyak ya. Nah, adapun prinsip yang pertama itu adalah pembagian kerja, pembagian divisi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah wewenang tanggung jawab, mengambil keputusan dan fungsi yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah disiplin, yaitu taat dan patuh pada organisasi tentunya. Yang keempat adalah kesatuan perintah, menerima perintah dari satu atasan. Yang kelima adalah kesatuan arah, yaitu pimpinan memiliki suatu rencana yang memiliki tujuan sama. Kemudian yang keenam adalah kepentingan individu di bawah kepentingan umum. Tentunya lebih mementingkan organisasi terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah pembayaran upah adil, yaitu upah yang memuaskan kedua belah pihak. Yang kedelapan adalah pemusatan, yaitu ada satu orang yang memiliki kewenangan tertinggi. Yang kesembilan adalah rantai saklar, itu garis wewenang yang jelas. Yang ke-10 adalah tata tertib, yaitu ketertiban dalam organisasi. Yang ke-11 adalah keadilan, tidak ada diskriminasi pada bawahan. Yang ke-12 adalah stabilitas pegawai, yaitu jangan terlalu sering mengganti pegawai tentunya. Kemudian yang ke-13 itu adalah inisiatif, kesempatan untuk menumbuhkan ide kreatif.
Dan terakhir adalah jiwa kesatuan, yaitu menumbuhkan jiwa kesatuan pada bawahan. Selanjutnya kita akan membahas bidang-bidang apa saja sih yang ada pada manajemen itu sendiri. Nah, adapun bidang yang pertama itu adalah manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini adalah kegiatan pengelolaan faktor produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, adapun tahapan-tahapannya itu adalah yang pertama perencanaan, yaitu menentukan jenis barang, bahan baku yang digunakan, standarisasi kualitas dan kuantitas barang, menentukan biaya produksi, menyiapkan alat produksi, dan mengatur jadwal kerja. Yang kedua itu adalah pengorganisasian, yaitu seperti menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, menentukan posisi atau jabatan yang diperlukan dalam produksi, kemudian itu menentukan wewenang dan tanggung jawab setiap tenaga kerja bagian produksi. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan. Jadi, setiap karyawan produksi menjalankan tugas sesuai wewenangnya masing-masing dengan menggunakan alat produksi yang ada. Nah, selanjutnya adalah tahapan yang terakhir, yaitu pengendalian, yaitu mengawasi kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan. Kemudian itu membandingkan barang berdasarkan standarisasi, mengevaluasi kinerja karyawan produksi, dan mengambil solusi atas masalah produksi. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen pemasaran, yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya untuk dapat memasarkan barang dan jasa. Biasanya bertujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan dapat dikenal luas oleh masyarakat. Nah, adapun perannya itu adalah yang pertama, menentukan target konsumen, yaitu berdasarkan tingkat pendapatannya, berdasarkan tingkat usia, dan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian itu penentuan strategi pemasaran, yaitu strategi dalam mengiklankan produk berdasarkan target konsumen. Kemudian itu adalah penentuan harga, yaitu menentukan harga yang dianggap paling rasional dan membandingkan harga dengan biaya produksi. Selanjutnya itu adalah manajemen keuangan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, dan mengelola dana serta aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, biasanya perannya itu adalah yang pertama, perencanaan anggaran, yaitu proyeksi dana yang dibutuhkan, proyeksi asal sumber anggaran. Kemudian yang kedua itu adalah upaya perolehan dana, yaitu dari apakah dari investasi atau dari penjualan produk. Selanjutnya itu adalah penggunaan dana, yaitu dana digunakan secara bijak, yaitu adanya efisiensi dan efektivitas. Kemudian itu pengawasan keuangan, itu meminimalisir adanya penyelewengan dana dan meminta laporan penggunaan dana. Kemudian itu pengelolaan aset, yaitu memiliki data aset yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan penambahan dan pengurangan aset. Selanjutnya adalah manajemen akuntansi, yaitu kegiatan pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan perusahaan. Nah, perusahaan harus mengetahui kondisi keuangan berupa kondisi laba atau rugi, nilai aset, utang, dan lain sebagainya. Nah, peran dari manajemen akuntansi ini adalah yang pertama, pengumpulan data keuangan, yaitu mengumpulkan bukti transaksi nota, faktur, cek, bukti transfer, dan sebagainya sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua itu adalah pencatatan keuangan, yaitu mencatat bukti transaksi dalam jurnal atau buku harian keuangan agar setiap data keuangan tercatat pada jurnal. Kemudian itu pelaporan keuangan, yaitu pelaporan keuangan harus dilakukan secara berkala agar perusahaan senantiasa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Kemudian itu yang terakhir adalah analisis laporan perusahaan, yaitu analisis terhadap laporan keuangan yang telah dibuat dalam hal probabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, kegiatan pengelolaan daya manusia yang ada dalam suatu organisasi agar bekerja secara efektif dan efisien. Nah, bertujuan untuk menciptakan dan menjaga kualitas karyawan. Nah, perannya itu adalah yang pertama membuat deskripsi kerja, yaitu berisi apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap suatu posisi dan jabatan yang ada di suatu perusahaan. Yang kedua adalah menentukan besarannya gaji, yaitu besarnya gaji yang akan ditawarkan pada calon karyawan
itu menyesuaikan dengan deskripsi kerja dan aturan upah minimum yang berlaku. Kemudian ketiga itu adalah menyeleksi dan merekrut tenaga kerja, yaitu manajemen SDM harus menyeleksi calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kemudian itu adalah mengembangkan kemampuan karyawan, yaitu manajemen SDM perlu untuk mengembangkan karyawan agar karyawan memiliki kemampuan yang dianggap ideal. Selanjutnya itu adalah menentukan promosi, demosi, mutasi, sanksi, dan PHK, yaitu manajemen SDM dapat menentukan siapa yang layak dipromosikan, didemosikan, dimutasikan, diberi sanksi, dan PHK. Kemudian terakhir kita akan membahas penerapan fungsi manajemen. Nah, contoh penerapan fungsi manajemen ini adalah pada OSIS, yaitu OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah, adalah satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Untuk mewujudkan fungsinya sebagai wadah kegiatan siswa, OSIS harus selalu bersama-sama dengan jalur yang lain dalam mengadakan latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Kemudian itu ada pun tujuan dari OSIS, tentunya yang pertama, menghimpun ide, pikiran, bakat, kreativitas, serta minat siswa dalam satu wadah yang bebas dari pengaruh negatif. Kemudian yang kedua adalah mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Kemudian, yang ketiga itu adalah sebagai tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Kemudian, contoh perangkat dari organisasi OSIS seperti di Sekolah SMA Negeri 2 Cibinong itu terdiri yang pertama pembina OSIS, yaitu terdiri dari kepala sekolah sebagai kepala pembina, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, dan guru. Kemudian itu MPK, yaitu para siswa yang mewakili setiap kelas, terdiri dari ketua, sekretaris, dan berbagai komisi. Dan terakhir itu adalah pengurus OSIS, yaitu siswa-siswi yang tidak memiliki jabatan di MPK, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, atau ketua seksi. Nah, penerapan fungsi manajemen pada OSIS, contohnya yang pertama adalah perencanaan, yaitu dalam menyusun sebuah acara harus tentukan 5W1H. Contohnya seperti apa sih tujuan dilaksanakannya acara, siapa panitia dan peserta acara, kapan acara tersebut dilaksanakan, mengapa acara tersebut dilaksanakan, di mana acara akan dilaksanakan, dan bagaimana bentuk acaranya. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu penentuan siapa yang akan terlibat dalam kepanitiaan, penunjukan setiap orang pada posisi tertentu, dan memberikan deskripsi pekerjaan yang jelas bagi setiap orang yang terlibat kepanitiaan. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan, yaitu pelaksanaan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian pelaksanaan harus sesuai perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian yang terakhir itu adalah pengendalian. Jadi setiap orang yang melakukan tugas kepanitiaan itu harus diawasi dan tugas setiap orang dievaluasi hasil pekerjaannya sehingga bisa dikoreksi dan dikendalikan untuk melakukan hal yang benar sesuai perencanaan dan pengorganisasian. Sekian penjelasan dari saya tentang bab ekonomi, yaitu bab manajemen. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.